Yorobun and welcome back to my channel. Setelah sebelumnya aku membahas karya Seishi Yokomizo yang berjudul Kasus Pembunuhan Honjin, kali ini aku akan membahas karya beliau lainnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Petaka Keluarga Inugami. Penasaran gimana pendapat aku setelah membaca bukunya? Please keep on watching! Jadi, keluarga Inugami ini merupakan salah satu keluarga konglomerat di Jepang yang memiliki sentral usaha tekstil. Suatu hari, kepala keluarga Inugami bernama Tuan Sahei itu dinyatakan meninggal dunia. Namun bukannya sedih, tapi anak-anak Tuan Sahei ini justru bahagia ayahnya meninggal dan mereka ini ingin cepat-cepat mengetahui surat wasiat dan juga warisan apa yang akan mereka terima dari ayahnya. Tapi ternyata isi surat wasiat Tuan Sahei itu benar-benar di luar dugaan. Siapa sangka pula dari surat wasiat tersebut justru menjadi sumber petaka yang kemudian menimpa keluarga tersebut. Dan korban-korban pun mulai berjatuhan. And now move on ke poin-poin reviewnya. Pertama, setelah aku membaca buku sebelumnya yang Kasus Pembunuhan Honjin dengan buku keduanya ini, ternyata gaya cerita penulis itu masih sama ya, menggunakan sudut pandang dari penulis itu sendiri, sehingga pembaca ini seperti seolah-olah sedang didongengi oleh penulisnya. Tetapi bedanya, untuk buku kedua ini menurut aku lebih to the point gitu loh. Kalau di buku pertama, kesannya dari penulis itu bertele-tele sebelum masuk ke inti cerita, tapi di buku kedua ini nggak seperti itu. Ketika aku membaca nggak ada kesan bosan ataupun ngantuk. Kemudian baik di buku Kasus Pembunuhan Honjin dan juga Petaka Keluarga Inugami ini sama-sama mengangkat cerita tentang kasus yang punya latar belakang dari keluarga konglomerat. Tapi di buku pertama memang problematika keluarga konglo itu nggak begitu dominan diceritakan. Nah, di buku ini benar-benar konflik ataupun drama keluarga konglomeratnya itu kental sekali, apalagi berkaitan dengan perebutan ahli waris seperti itu. Jadi ya kebayang sendirilah ya seberapa chaosnya suasana yang digambarkan di bukunya. Berbeda dengan buku sebelumnya, Petaka Keluarga Inugami ini bukan merupakan novelet. Jadi memang kasusnya juga lebih rumit karena space-nya pun juga lebih luas. Terutama kasus yang terjadi di buku ini tuh lumayan banyak. Dan ketika kasus satu terjadi, belum sempat terselesaikan, udah muncul kasus atau tragedi berikutnya. Kalau menurut aku, jadinya terkesan seolah pembaca ini seperti nggak dikasih kesempatan untuk ikut menganalisis kasus yang terjadi di novel ini karena kejadiannya itu benar-benar beruntun. Ditambah dengan pemaparan adanya kemungkinan bahwa setiap anggota keluarga Inugami itu punya motif untuk saling menjatuhkan satu sama lain agar menjadi ahli waris utama keluarga tersebut. Jadinya memang proses pengusutan di sini pun cukup pelik dan ketika aku membaca kayak bingung juga ya mau menentukan atau menyusun teori ini kira-kira pelaku yang possible itu siapa. Soalnya selain karena berbagai kemungkinan itu ditambah dengan kasus yang beruntun. Jadi kasus satu belum selesai udah ada kasus kedua, kasus 1-2 belum selesai udah muncul kasus lain lagi. Tapi justru itu sih menurut aku titik serunya, karena tragedi yang terjadi di novel ini pun juga lebih ngeri dibanding buku sebelumnya. Didukung pula dengan adanya misteri di balik 3 pusaka keluarga Inugami yang benar-benar story di baliknya itu ngeri banget. Nah, seperti aku bilang barusan bahwa memang kasus yang terjadi di buku ini itu lebih ngeri dibanding buku pertama. Aku mau kasih trigger warning buat teman-teman bahwa di dalam buku ini tuh lumayan banyak adegan gore-nya. Aspek lain yang aku sukai dari novel ini, jadi antara pihak kepolisian dan juga tokoh detektif utama yaitu Kindaichi Kosuke itu perannya nggak begitu timpang. Karena dalam proses investigasinya, fakta-fakta yang mereka temukan itu saling melengkapi gitu loh. Kadang kan ada ya buku detektif seperti ini yang mana
peran antara pihak kepolisian dan juga tokoh detektif utamanya tuh kadang jomplang banget, sehingga kasih kesan bahwa pihak satunya itu jadi nggak terlihat punya andil. Lalu aku juga suka bagaimana proses pengungkapan kebenarannya, di mana semua anggota keluarga dan juga pihak-pihak terkait itu dikumpulkan jadi satu untuk kemudian Kindaichi Kosuke ini mulai memaparkan fakta-faktanya secara perlahan. Pun kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh detektif Kindaichi Kosuke ini juga sangat detail, runut banget, dan yang terpenting cara Kindaichi Kosuke ini menyampaikan fakta-fakta dan kesimpulannya tersebut juga penuh dengan attitude. Kemudian untuk kekurangannya, berdasarkan pengamatanku di sini ada beberapa narasi yang terkesan repetitif. Benar-benar aku sadari itu adalah ketika penulis ini menggambarkan kecantikan Tamayo. Jadi Tamayo ini merupakan salah satu anggota keluarga Inugami yang punya kecantikan luar biasa gitu. Tapi deskripsi penulis yang menggambarkan kecantikan luar biasa Tamayo itu bener-bener berulang-ulang setiap babnya. Pokoknya ketika tokoh Tamayo itu dimunculkan, pasti selalu disertai dengan narasi bahwa dia ini cantik banget gitu. Pokoknya udah deh, setiap Tamayo muncul itu pasti nggak ketinggalan deskripsi bahwa si Tamayo itu cantik. Udahlah, menurut aku cukup disebutkan sekali dua kali udah cukup sih ya. Ya tahu kalau Tamayo itu cantik, tapi nggak perlu sampai segitunya disebutkan setiap kali tokoh itu muncul. Terus di sini tuh ada narasi yang menurut aku malah jadi spoiler. Karena kita malah dikasih tahu duluan di buku ini nanti akan ada berapa tragedi yang terjadi, lalu ada berapa juga korban yang jatuh. Nah, menurutku hal itu tuh jadi bikin bukunya kurang surprising sih, kurang seru gitu. Karena pembaca jadi bisa menerka-nerka kira-kira siapa yang akan jadi korban selanjutnya dan siapa korban terakhir. Tapi meski begitu, aku akan tetap kasih novel ini rate 5 dari 5 bintang. Karena meskipun ada kekurangan, tapi itu adalah kekurangan-kekurangan minor dan tertutup dengan kompleksitas kasus dan juga twist yang menurut aku keren di sini. Overall, aku enjoy banget baca Petaka Keluarga Inugami. Again, karena kasusnya seru untuk diikuti dan page turner banget. Nah, buat teman-teman yang sudah membaca bukunya, gimana kesan kalian? Please comment di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free aja untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!